Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah bersama kami Ustadz Hayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di Tawakal. Sama-sama. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Dan pemirsa, Ustadz Hayat ini nanti akan memberikan tausiah dan juga insya Allah jalan keluar untuk narasumber kita bernama Mbak Sukma yang memiliki masalah dalam kehidupannya. Assalamualaikum Mbak Sukma. Waalaikumsalam Mas Pak. Mbak Sukma, mohon maaf, ini bonekanya saya ambil dulu boleh karena Kenapa? keganggu audionya di clip onnya, mic clip onnya. Enggak boleh. Ya kita pindahin dulu aja. Enggak. Nangis ntar enggak boleh. Enggak apa-apa. Itu di sana ada ini jagain ya. Boleh ya? Ya, boleh ya? Dijagain. Iya, kita jaga. Awas kalau ada apa-apa kalian ini bisa celaka loh kalau ini anak aku. Enggak, insya Allah kita jagain semuanya. Maaf ya Pak Ustadz. Iya, enggak apa-apa. Kami memahami. Iya, maaf ya Mbak. Gini, tadi saya mau ngambil boneka tapi Mbak Sukma bilang itu anaknya. Iya, itu anak saya. Ya gini deh, anaknya sekarang udah lagi diamalin sama teman-teman, udah lagi dikenain. Mbak Sukma mau cerita apa ke kita? Saya mau anak saya. Saya mau anak saya. Emang kenapa? Anaknya kenapa? Anak saya dibawa. Dibawa sama? Dibawa sama suami saya. Gara-garanya kenapa? Boleh tahu nggak? Suami saya itu jahat. Dia mau ambil anak saya. Oke, gini Mbak Sukma, sebenarnya ada apa sih Mbak Sukma datang ke kita, pengen cerita katanya. Cuma ini udah ada kesempatan untuk cerita, kebetulan ada Ustadz Hayat juga di sini. Mungkin Silahkan. bisa diceritakan asal muasal masalahnya seperti apa hingga apa akhirnya yang terjadi sehingga Mbak Sukma betul-betul depresi terkait peristiwa yang dialami Mbak Sukma. Saya nggak bisa ketemu sama anak saya, Mas Pak Ustadz. Anak saya diambil sama suami saya. Suami saya itu jahat, Pak Ustadz. Ya. Jahat. Boleh tahu gara-garanya kenapa bisa ngambil kayak gitu? Jahat suami saya. Jahatnya sama Mbak Sukma juga. Iya, sama anak saya juga. Apa yang dilakukan? Dia lakukan ke Mbak Sukma tuh apa? Dia nggak ngebolehin saya ketemu. Ini karma buat saya, Mas. Ini karma buat saya. Ini salah saya. Istighfar dulu Mbak Sukma. Astagfirullah. Ini salah saya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar Mbak. Insyaallah nanti akan lebih tenang. Istighfar. Mbak Sukma, saya boleh tahu nggak sebelum ada kejadian suami ngambil, ada cerita apa sih yang bisa kita dengar gitu? Siapa tahu mungkin itu akar masalahnya sampai kemudian suami memutuskan ngambil anak Mbak Sukma. Iya, awalnya saya itu hamil duluan, Mas. Waktu itu saya kurang kasih sayang sama orang tua saya. Saya udah diumbar aja gitu, nggak dikasih perhatian sama sekali. Orang tua sibuk kerja, nggak pernah kasih sayang sama saya. Akhirnya saya lari ke pergaulan bebas. Saya kenal sama seorang laki-laki. Awalnya dia baik. Lalu saya jatuh cinta kan sama dia kalau laki-laki itu baik sama saya. Nggak taunya saya udah kena rayuannya. Saya nyerahin semua apa yang aku
punya ini sama laki-laki itu yang sekarang yang menjadi suami saya. Termasuk mohon maaf kehormatan Mbak Sukma sendiri. Iya. Pak Ustadz, ya gini Pak Ustadz, awalnya dia bilang dia nggak dapat perhatian dari orang tuanya, kedua orang tuanya. Kemudian dia mencari pelarian ke hal yang dibenci sama Allah. Ini gimana ya Pak Ustadz, apakah orang tua hukumnya membiarkan seperti itu terkena juga dampak dosanya segala macam itu? Ya, ini pelajaran penting untuk para pemirsa di seluruh tanah air. Apa yang dialami oleh Mbak Sukma ini adalah warning. Dan saya kira ini seperti fenomena gunung es ya, Mas Farid. Tidak hanya Mbak Sukma yang mengalami, banyak keluarga yang lain yang merasakan hal yang sama dan mengalami peristiwa tragis yang sama. Maka saya perlu ingatkan kepada seluruh pemirsa di tanah air dan Mbak Sukma serta kita semua bahwa anak adalah amanah dari Allah. Anak itu bukan milik kita. Kalau anak itu milik kita, berarti terserah kita mau ngapain, namanya milik kita. Tapi ingat, anak bukanlah milik kita, tetapi amanah dari Allah. Setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Maka apa yang dilakukan oleh ayahnya Mbak Sukma ini adalah dosa besar. Karena dia tidak menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Kalau kemudian Mbak Sukma terjerumus ke dalam pergaulan bebas, yang akhirnya terjerumus ke dalam perzinahan, hingga kemudian melahirkan anak, ini tentu peristiwa yang sangat menyedihkan. Tidak hanya bagi orang tua, tidak hanya bagi Mbak Sukma, tapi untuk kita semua, kaum muslimin dimanapun berada. Menyedihkan karena dari sinilah kerusakan demi kerusakan akan terus muncul kalau tidak sadar. Bagaimana cara memperbaiki semua ini? Keluarga harus melakukan introspeksi bahwa anak adalah amanah dan amanah itu harus dijaga sebaik-baiknya. Kasus Mbak Sukma yang tidak mendapatkan kasih sayang itu adalah kasus yang paling fundamental kebanyakan anak-anak. Mungkin kita mendengar cerita dari sahabat dan kawan kita yang lain, banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang akhirnya lari ke narkoba. Salah satunya ke free sex atau pergaulan bebas. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Mbak Sukma sudah mengalami itu, maka kita mengambil pelajaran dari Mbak Sukma ini. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Ini hadisnya Rasulullah. Jadi orang-orang yang bertobat dari segala macam kesalahan dan dosa, maka orang itu akan diampuni segala macam salah dan dosanya itu alias tidak punya dosa. Asal tobatnya taubatan nasuha. Nah, ini ditegaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat sesungguh-sungguhnya tobat. Karena apa? Semoga saja dengan taubatan nasuha asa ayyafira lakum dzunubakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Semoga dengan taubatan nasuha ini Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni segala salah dan dosa-dosa kita. Allah akan menghapuskan, meleburkan segala kekhilafan dan kesalahan kita. Dan akhirnya kalau sudah tidak punya salah dan dosa, surgalah tempatnya. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, maksudnya saya mau tanya lagi. Maksudnya tadi kan setelah ketahuan hamil di luar nikah, kemudian apa reaksi dari orang tua Mbak Sukma setelah tahu itu? Orang tua saya marah sekali. Marah, maki-maki saya. Ya saya balik maki-maki dia dong. Saya balik protes. Ini karena salah orang tua juga. Kenapa nggak pernah ngasih kasih sayang sama saya? Sibuk ngurusin pekerjaan gitu. Uang dan uang terus. Nggak pernah ada waktu buat saya. Saya juga menyalahkan, balik menyalahkan. Saya juga dipukul Mas juga. Waktu itu dipukul sama orang tua saya juga. Dan waktu itu lebih parahnya lagi, orang tua saya yang nyuruh kandungan saya. Ini apa? Maafin Sukma. Dasar anak ada
Jadi untung, bikin malu lagi. Sukma! Ibu tak pernah kamu begitu, Sukma! Dari kecil kamu dibesarkan. Ini balasan kamu! Iya, ini emang semua salah Sukma. Tapi apa ibu sama bapak pernah mikir? Ibu sama bapak gak pernah peduliin Sukma. Beraninya kamu Sukma, datang anak durhaka. Sukma! Kalau kamu masih menganggap kami orang tua kamu, dan kalau kamu masih menganggap aku ibu kamu, Enggak, bukan. Anak ini gak salah, ibu. Anak ini gak salah. sebelum tetangga tahu Sukma ini aib. Enggak, ibu. Ini anak gak salah. Anak ini gak salah, ibu. Tolong, Sukma. Ustadz, ini ada dua hal kalau yang saya dengar dari jawabannya Mbak Sukma. Yang satu, orang tuanya itu Tidak peduli. tidak peduli. Yang kedua, orang tuanya ingin dia mengurus. Tapi ada satu hal yang saya juga pengen tanya sama Pak Ustadz. Bolehkah seorang anak menyalahkan kembali apa yang dia lakukan ke orang tuanya? Jadi ada tiga hal, Pak Ustadz. Pertama yang harus kita ingat, Ya. setiap peristiwa yang terjadi kan ada sebab musababnya. Seorang anak berhak untuk menuntut tanggung jawabnya orang tua. Berhak menuntut tanggung jawabnya orang tua. Tetapi dengan cara yang baik. Karena memang Islam itu mengajarkan cukup detail soal bagaimana interaksi seorang anak dengan orang tuanya. Maka pemirsa, meskipun kita mungkin tidak senang dengan orang tua, kalau caranya baik, insya Allah solusinya akan ada nanti. Nah, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Wala takul lahuma uffin, wala tanharhuma, wa kul lahuma qawlan karima. Jangankan kita memaki, mencaci, mengatakan uffin, itu saja tidak boleh. Kalaupun kita harus ngobrol, ngobrollah dengan bahasa yang mulia, bahasa yang lembut, bahasa yang baik. Asumsinya kalau orang tuanya bertanggung jawab. Bagaimana dengan orang tua yang meminta menggunakan kandungan, orang tua yang membiarkan anaknya terjerumus ke dalam pergaulan yang salah seperti yang dialami oleh Mbak Sukma. Tentu saya tidak menyalahkan apa yang dirasakan oleh Mbak Sukma ya. Saya bisa memahami dan saya kaget ketika orang tua meminta gugurkan kandungan Anda. Padahal apa yang terjadi dan dialami Mbak Sukma akibat dari kelengahan. Kelalaian orang tua. Seharusnya orang tua itu menjadi pengajar. Maka ini menjadi catatan penting untuk pemirsa di seluruh tanah air. Ketika menghadapi masalah dan problem tertentu, jangan langsung melakukan blaming, jangan langsung menyalahkan, tapi tahan diri, bersabar, cari solusi. Amanah seorang anak itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka didik yang baik, kelola yang baik. Insya Allah anak akan tahu bagaimana cara berbuat baik. Laki-lakinya itu tahu kalau Mbak Sukma hamil? Ya tahu, Mas. Tahu. Dan dia juga setuju untuk setelah menikah saya makin gak karuan. Dunia saya udah kayak di neraka gitu, Mas Farid. Udah mau menikah, cuman udah gak pernah dikasih nafkah. Udah gak pernah dia gak peduli lagi sama saya. Entah mau makan atau enggak. Anaknya mau makan apa gak pernah tahu, gak pernah pengen tahu. Dia mukul juga. Banget gua. Apa-apaan nih kosong kayak begini? Ngapain aja kerja tuh cewek? Sukma! Sukma! Kenapa Mas teriak-teriak? Aku lagi tidurin Aira di kamar. Lu lihat deh! Kosong kayak begini, lu sengaja biar gua kelaparan, hah? Mas, kan kita udah gak punya setoran makan. Alah, lu gak usah ceramain gua! Gua gak mau tahu, lu cari makan keluar! Mau cari kemana Mas? Aku aja sama Aira belum makan dari pagi. Bodoh! Gua gak mau tahu! Lu cari makan keluar! Lu
lu ada ini kan, lu pakai. Bukannya lu cari atau lu sama Aira gue sakitin. Jangan sakitin anak kita, Wat. Sakit, Wat. Mata aku, Pak. Bodoh. Mata aku, Pak. Wah, sakit, Pak. Istighfar. Ustaz, ini suaminya sudah tidak bertanggung jawab, tapi juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Islam gimana? Ini sungguh dosa besar. Karena ketika seorang suami sudah berani mengikrarkan sebagai suami dengan mengambil istri, itu tandanya dia harus bertanggung jawab lahir dan batinnya terhadap suami istri. Lahirnya dia harus memenuhi kebutuhan nafkah seorang istri, makan, kebutuhan kebutuhan transportasi, rumah, dan seterusnya. Dan kebutuhan batinnya adalah kebutuhan bagaimana istri menjadi tenang, tentram. Itulah makna dari wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini tujuan nikah sejatinya. Tapi ini ada pelajaran penting, Mas Farid, untuk pemirsa di seluruh tanah air. Maka hati-hati dalam dunia era modern sekarang ini, mudah sekali kita terjebak dalam pergaulan yang membuat kita akhirnya hancur selama-lamanya. Karena apa? Karena orang kalau sudah berkenalan antara laki-laki dan perempuan, inginnya kan lebih dekat dan lebih dekat. Betul ya Mbak ya? Ya. Godaan setan begitu kuat agar sebelum menikah ini bagaimana terjadi proses yang diharamkan oleh Allah. Ya. Tugas setan menjerumuskan. Maka hati-hati ke depan lagi, pelajaran Mbak Sukma ini harus menjadi warning untuk kita. Ya. Bahwa menjaga diri itu sangat penting ketika kita sebelum menikah. Tadi Mbak Sukma cerita kalau suaminya nggak kasih nafkah. Iya. Apalagi sudah punya anak kan Ya, waktu itu ya. Karena saat itu punya anak. Nah, menghidupinya anak itu dari mana Mbak Sukma? Saya kerja, Mas. Saya kerja jadi buruh cuci, jadi pembantu rumah tangga. Itu anak masih sama Mbak Sukma saat itu? Iya, masih. Kalau sekarang? Sekarang udah enggak. Di mana anak itu sekarang? Dibawa sama lelaki bejat itu, Pak Ustadz. Berapa lama jadi buruh cuci? Apa masih sampai sekarang atau ada pekerjaan lain? Enggak, waktu itu cuma 3 bulanan. 3 Saya bulan? nggak kuat, Mas. Saya diperkosa sama majikan saya. Bapak masih kotor sudah meninggal. Nanti aku bel. Pak, jangan Pak, jangan Pak. Nanti ibu tahu Pak, yang sopan Pak. Sudah. Pak, jangan Pak. Ayo. Aku nggak mau Pak. Ayo. Pak, nggak mau. Kalau kamu sampai melawan, saya bunuh kamu. Pak, Pak, jangan Pak. Ayo. Pak, jangan Pak. Ayo semua. Ayo. Pak, jangan. Ayo. Pak, jangan Pak. Bapak jangan Pak, ampun Pak. Ayo. Turut prihatin ya Mbak Sukma ya. Bukan mau mengungkit lagi masa lalu, tapi saya pengen tanya sama Mbak Sukma udah sempat lapor polisi belum soal ini? Saya lapor sama suami saya. Saya nggak cuma diperkosa. Saya diancam kalau misalkan ngomong, saya mau dibunuh katanya. Saya nggak berani lapor polisi. Ini musibah yang menimpa Mbak Sukma besar, berat banget ya. Berat sekali. Saya bisa bayangin kejiwaan Mbak Sukma ini begitu terguncangnya. Nah saat itu Mbak Sukma selain lapor ke suami, ada lapor ke siapa nggak, orang tua kah, ke polisi nggak sama sekali? Saya takut, Mas. Majikan saya kan ngancam saya, Pak Ustadz. Di bawah ancaman pembunuhan. Iya, nggak boleh. Kalau kamu bilang kamu bakal saya bunuh, saya akan takut, namanya perempuan. Saya butuh uang buat hidupin kan.
saya nggak pernah dihidupin sama suami saya. Saya bilang ke suami saya, Mas Farid, dia malah jijik sama saya. Ini posisi suaminya nih gimana nih Pak Ustadz, ya Allah? Udah memperlakukan dia kasar, tapi ketika istrinya kena musibah harusnya dia bisa membantu, tapi justru malah dan menyayangi. Iya. Ya, kita bisa melihat ciri-ciri dari suami yang tidak soleh ya seperti suaminya Mbak Sukma. Karena di satu sisi dia tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, baik nafkah lahir dan batinnya, juga dia tidak bisa memberikan ketenangan hati dan jiwanya. Sabar ya Mbak Sukma ya. Iya. Semoga Allah menggantikan dengan yang lain yang lebih baik, insya Allah. Amin. Dan apalagi ketika Mbak Sukma yang sudah tertimpa tangga ibaratnya, justru ditimpa tangga lagi karena diceraikan oleh suaminya yang dulu merusak kehidupan pertama kalinya ya Mbak Sukma ya. Iya. Maka Mas Farid, ini penting untuk para pemirsa di seluruh tanah air, jauhilah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemaksiatan itu meniscayakan turunnya azab. Kemaksiatan yang kita lakukan mengharuskan turunnya siksaan dari Allah. Dan siksaan perzinahan itu memang dijanjikan dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW, itu dua, satu di dunia dan dua di akhirat. Jadi orang yang berzina itu pasti hidupnya tidak akan baik, tidak akan enak, tidak akan tenang. Kalau orang kaya menjadi miskin langsung. Itu azab di dunia atas perzinahan. Di akhirat jauh lebih besar lagi. Maka siksaan untuk perzinahan itu ada dua pilihan. Mau di dunia dengan dirajam itu dilempari batu, ya, atau di akhirat nanti rajamnya dengan neraka. Terus bagaimana dengan yang dialami Mbak Sukma sekarang? Allah Maha Pengasih lagi. Mbak Sukma tidak usah khawatir. Allah itu sangat cinta kepada hamba. Selama hamba yang berdosa itu mau kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar, betul-betul bertaubat. Tadi saya sudah bacakan dalilnya, Allah akan mengampuni salah khilaf. Yang penting Mbak Sukma mulai detik ini berjanji dalam diri Mbak Sukma untuk betul-betul menjaga diri dengan godaan apapun dari suami siapapun atau dari laki-laki siapapun, untuk jangan terjerumus lagi. Sambil Mbak Sukma memperbaiki diri, insya Allah akan ada solusi. Dibawa sama suami. Ada nggak dari rentang waktu itu pernah gitu ketemu sekali gitu atau katanya waktu dibawa masih tahu tempat tinggalnya kan? Ini sekarang sudah nggak tahu. Nah, pada saat masih tahu itu sempat datang nggak ke rumah itu? Sempat datang nemuin, tapi anak saya ngerasa juga nggak ini dibawa gitu. Ngerasa anak saya tuh kok benci, jadi benci sama saya, kayak dihasut sama ayahnya itu, sama bapaknya itu. Terus orang tua Mbak Sukma sendiri sekarang masih komunikasi? Kalau sama saya masih komunikasi, tapi gimana? Saya masih belum bisa ikhlas gitu sama orang tua saya nyalain gitu. Jadi ini saya ngerasa karma buat saya. Saya udah kan. Sekarang gak bisa ketemu sama anak saya. Boleh gak kita manusia makhluk Allah ya, merasa dirinya mendapatkan karma ya, karena apa yang dia lakukan itu kemarin berdosa ya, tapi dia bukan malah mendekatkan diri tapi justru mengambil jalan yang lain ya. Gitu, Ustaz. Tentu apa yang dialami oleh Mbak Sukma ini menjadi keprihatinan kita semua ya Mas Farid ya. Sangat prihatin saya. Tapi tetaplah berhusnudzon kepada Allah. Boleh kita berpikir sedikit bahwa apa yang saya alami ini adalah akibat perilaku saya. Boleh sebagai basis, sebagai dasar untuk kita semakin sadar bahwa kita adalah seorang hamba yang butuh pertolongan Sang Khalik. Tapi jangan terus-menerus mengatakan ini karma saya, ini karma saya.
Karena kalau itu yang dilakukan oleh suami, sejatinya kita sedang mengatakan tidak ada Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengatakan Allah itu Rahman dan Rahim. Sebagaimana yang selalu kita baca, mau makan, mau tidur, mau beraktivitas, kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengatakan dalam hati bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya sebesar apapun dosanya Mbak Karma, sebesar apapun dosanya kita semua kepada Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar. Maka ini yang harus kita tancapkan dalam hati, termasuk pemirsa di seluruh tanah air. Kalau kita masih percaya kepada Allah, maka jangan ada sedikit pun pikiran di hati kita bahwa Allah itu jahat. Jangan. Allah itu betul-betul penuh cinta dan kasih sayang. Hingga jika seluruh penduduk bumi ini ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak akan menjatuhkan harkat dan martabatnya Allah. Sebagaimana jika seluruh penduduk negeri ini semua taat, semua beribadah, tidak ada yang maksiat, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Jadi Allah sudah mulia dengan dirinya sendiri, sehingga kita sebagai hamba jangan mengurangi kemuliaan Allah dengan pikiran kita bahwa ini karma saya, Allah tidak akan menerima taubat saya. Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba selama hamba itu mau mengetuk pintunya untuk kembali, aku kembali kepada Allah. Intinya Mbak Sukma, ketika Mbak Sukma merasa ini adalah sebuah karma buat Mbak Sukma, sebaiknya Mbak Sukma untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah, bukan perbanyak ya, istighfar. bukan justru menyalahkan diri sendiri atau insya Allah ya Mbak Sukma ya. Apalagi menyalahkan Allah. Iya. Jangan. Ya Mbak Sukma ya. Iya Ustaz. Bismillah, insya Ya, Allah bismillah. bisa. Pak Ustadz dan saya mungkin pemirsa di rumah juga kita empati, kita ikut merasakan kesedihan Mbak Sukma, apalagi seorang ibu yang begitu kangen sama anaknya, sementara anaknya susah untuk bicara. Ini ada waktu dan kesempatan buat Mbak Sukma coba bicara di depan kamera. Mudah-mudahan ada keluarga atau bahkan anaknya yang Mbak Sukma melihat terketuk hatinya untuk bisa bertemu sama Aira, Mama kangen nak. Mama sayang Aira. Ini Mama nak ketemu sama Mama ya. Jangan benci Mama. Biarin masalah Papa sama Mama biar kita yang nyelesain Aira. Tapi kesini Ra, Mama kangen Aira. Insya Allah ya, Mbak Sukma ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah yang mungkin mengenal Aira, Ya, Pak Ustadz, ya, ya. Pak Arin sendiri bisa hatinya ya, insya Allah mudah-mudahan. Dan sebagai sesama kaum muslimin, kita sebagai sama saudara dengan Mbak Sukma, kita doakan Mas Farid, dan kita minta doa kepada seluruh pemirsa di tanah air. Doakan kepada Mbak Sukma ini semoga Allah segera membukakan hati suaminya untuk kembali dan membukakan hati anaknya untuk bisa bertemu dengan Mbak Sukma. Amin. Allahumma. Ini posisinya sudah cerai atau belum sama suami? Iya, Sudah Sudah cerai. cerai. Ya? udah pusing. Pasti.